bersuka cita. Masih ada yang belum dengar suaranya. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari berdiri, kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari Kita ulangi satu kali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga kami bisa bangun dan kami memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami, semoga ibadah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ini ibadah kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri dengan bersorak-sorai. Mari kita gunakan semua tubuh kita untuk bergerak, untuk memuji Tuhan. Mari kita menyanyi, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Aku istimewa. aku istimewa. Kata Yesus, Buta. ku dibeli bukan dengan emas perak, Tapi karena apa? tapi darah Yesus. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan anak-anak sekolah minggu atau orang tua bawa ke gereja persembahannya. Sementara persembahan kita jalankan, mari kita menyanyi bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Jangan
akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Vivi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan kami, berkati persembahan kami Tuhan untuk dipakai untuk melayani dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, karena kami akan mendengarkan cerita, mari Kau memberkati Miss Vivi yang akan bercerita firman Tuhan buat kami Tuhan. Pakai Miss Vivi untuk menjadi saluran berkat buat kami. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab Buku Terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab Buku Terindah, kabarkan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Sehat? Luar biasa. Yes. Ya, ketemu lagi dengan Miss Vivi. Nah, sebelum Miss Vivi bercerita, pagi ini Miss Vivi mau bertanya dulu. Siapa di sini yang pernah ikut orang tuanya mengikuti ibadah? Ya, tentunya sebelum pandemi ya. Nah, dalam ibadah biasanya kita di situ melihat ada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada yang bertugas memberitakan firman Tuhan. Nah, yang ini biasanya bapak atau ibu pendeta atau bapak ibu penatua. Nah, ada juga yang bertugas memimpin nyanyian, membawa pundi persembahan. Apalagi tugas-tugasnya? Ya, betul sekali, memimpin doa, ya. Nah, mereka semua ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Pagi ini Miss Vivi akan bercerita mengenai orang-orang banyak yang tidak mau menaati orang pilihan Tuhan. Tentang orang banyak yang melawan atau memberontak terhadap pilihan Tuhan. Ceritanya ada di dalam Alkitab kita, dari kitab Bilangan pasal 16 sampai pasal 17. Mau tahu ceritanya lebih lanjut? Kita lihat melalui video berikut ini. Hari ini adalah tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Siapa sih mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memberontak terhadap Musa. Korah ini adalah seseorang dari suku Lewi dan dia pun mengajak dua orang lainnya, yaitu dia mengajak Datan dan Abiram dari suku Ruben. Nah, tidak hanya itu, ternyata mereka juga berhasil mengumpulkan 250 orang pemimpin yang terkenal di bangsa Israel. Untuk apa mereka melakukan hal demikian? Mereka ingin memberontak terhadap Musa. Nah, kenapa mereka ini memberontak terhadap Musa? Mengapa sih mereka bisa memberontak terhadap kepemimpinannya Musa dan Harun? Mereka menginginkan jabatan yang terhormat. Mereka membayangkan kalau mereka bisa jadi imam besar yang sama seperti Musa dan Harun, begitu ya. Mereka bisa memimpin bangsa Israel. Sehingga mereka menuduh Musa dan Harun ingin mempertahankan jabatan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ketika Musa dengar apa yang dikatakan oleh para pemberontak itu, Musa dan Harun sujud ke tanah. Musa dan Harun berdoa, ya. Begitu beraninya orang-orang ini menolak pilihan Allah.
Itu artinya mereka menolak perjanjian Allah sendiri kepada bangsa Israel. Jadi para pemberontak ini, Korah, Datan, dan Abiram, dan 200 orang pemimpin lainnya ini sama sekali tidak mengenal dan menghormati Allah. Mereka begitu cepat melupakan perbuatan Allah kepada mereka, penyertaan Allah kepada mereka yang pimpin mereka keluar dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan. Ya, jadi Ibu Sonya ingin sampaikan bahwa jika anak-anak tidak beriman, anak-anak tidak dapat melihat kasih karunia Allah di dalam setiap perbuatan yang Allah lakukan kepada kita. Sama seperti para pemberontak ini. Ya, karena keegoisan mereka menginginkan sebuah jabatan, mereka lupa bahwa Allah telah pimpin mereka begitu lama ya di dalam perjalanan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, yang Ibu Sonya ingin sampaikan di sini adalah menerima Allah berarti kita juga harus menerima orang ditunjuknya menjadi pengantara dan pemimpin. Para pemberontak itu mengatakan bahwa mereka ingin melayani Allah, tetapi mereka malah menolak orang yang dipilih Allah, yaitu Musa dan Harun. Nah, dengan menolak pilihan Allah, berarti mereka menolak Allah itu sendiri. Nah, sama halnya dengan kita banyak sekali bilang kita rindu melayani dan menghormati Allah. Tetapi kita malah menolak Tuhan Yesus ya sebagai pengantara Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita. Jika Kristus tidak menjadi raja atas kehidupan kita, maka sebenarnya kita juga tidak menjadikan Allah sebagai Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, Musa pun berdoa kepada Allah begitu ya. Musa membela dirinya di hadapan Allah dan menyatakan bahwa Musa ini tidak pernah mementingkan dirinya sendiri dan dia tidak pernah mencelakakan bangsa Israel. Musa mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menerima persembahan orang-orang yang memberontak kepadanya. Tetapi Musa saat itu juga berdoa untuk mereka supaya Allah menolak mereka dan menyatakan kemarahannya kepada mereka. Nah, selain itu Musa memohon kepada Allah untuk meneguhkan posisinya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tetapi doanya bukan untuk kepentingan Musa, melainkan supaya perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu tetap terjaga. Gitu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah lihat tadi videonya ya. Jadi cerita kita hari ini mengenai Bapak Korah. Bapak Korah ini mengajak bapak-bapak yang lain, Bapak Datan, Bapak Abiram, ya, Bapak Onipelet, dan masih banyak lagi. Jadi dengan bapak-bapak ini mereka sudah sepakat, kemudian dia pergi menghasut, mempengaruhi bapak-bapak yang lainnya. Ada 250 orang lainnya yang berhasil dipengaruhi. Nah, mereka mempengaruhi untuk apa? Mereka mempengaruhi supaya mereka melawan bapak siapa? Bapak Musa dan Bapak Harun. Nah, Bapak Korah, Abiram, dan Datan ini mereka berkata, waduh, Bapak Musa dan Bapak Harun dia itu selalu sombong sama kita. Ya, masa kita harus terus-menerus diperintah sama mereka berdua? Ayo, kita datangi mereka dan kita bilang sama mereka, kami tidak mau lagi diperintah sama kamu. Ya, jadi mereka tidak mau menaati, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun lagi. Padahal apa yang disampaikan oleh Musa dan Harun itu adalah firman Tuhan kepada Musa dan Harun untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau mereka tidak mau dengar Musa dan Harun, itu sama saja dengan mereka tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Ya. Jadi mereka mau melawan Musa dan Harun, mau menurunkan Musa dan Harun dari jabatannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, waktu mereka mendatangi Musa dan Harun, yang mereka bilang sombong, ternyata Bapak Musa justru bersujud. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak Musa itu lembut hatinya. Bapak Musa itu tidak sombong. Bapak Musa justru mau merendahkan dirinya. Dia bersujud di hadapan mereka, ya. Tapi mereka tetap berkeras mau melawan Bapak Musa dan Harun. Nah, Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Korah, Bapak Datan, Abiram, dan 250 orang lainnya. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Ya, dari tadi kita sudah lihat ya, dan kalau sudah baca Alkitabnya, Tuhan menghukum mereka dengan menelan
ketiga bapak itu beserta seluruh keluarganya ya, beserta harta-hartanya ditelan oleh bumi, dan 250 orang yang ikut serta memberontak itu mereka semua dimakan habis oleh api ya. Nah, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya bangsa Israel yang lainnya pun ikut-ikutan. Mereka datang sama Musa dan Harun. Selanjutnya mereka bilang, "Musa, Harun, kamu ini membunuh kita ya?" Ya. Tapi Musa dan Harun, apakah betul Musa dan Harun yang membunuh mereka? Bukan ya. Itu adalah akibat perbuatan orang-orang yang memberontak tadi. Makanya mereka dihukum sama Tuhan karena mereka tidak menaati pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang bangsa Israel yang lain pun mau datang lagi melawan. Ya, akhirnya Tuhan marah dan memberikan tulah kepada mereka. Musa yang sangat mengasihi bangsa Israel langsung menyuruh Bapak Harun untuk pergi berdoa, membawa korban perdamaian supaya Tuhan mengampuni, memaafkan bangsa Israel yang tidak mau dengar-dengaran itu. Nah, setelah Harun memberikan korban persembahan dan mendatangi Musa, akhirnya tulah berhenti, dan yang meninggal ada lebih banyak lagi dari yang tadi, 14.700 orang. Ya, itu karena mereka tidak menaati orang yang dipilih Tuhan. Setelah itu akhirnya Tuhan memerintahkan ini bangsa Israel supaya mereka tahu siapa orang yang saya pilih. Suruh dari 12 suku ambil tongkat masing-masing, kemudian tulis nama pemimpin dari 12 suku bangsa Israel. Untuk suku Lewi tulis namanya Harun di situ. Ya. Nah, siapa yang saya mau pilih sebagai pemimpin, nanti tongkatnya akan bertunas ya. Nah, kemudian tongkat itu disimpan ya, disimpan di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum Allah, dan terjadi keesokannya ternyata di antara 12 tongkat itu hanya tongkat Harun yang bertunas ya. Jadi hanya tongkat Harun yang berbunga. Jadi itu menunjukkan bahwa Harunlah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel bersama-sama dengan Musa, supaya bangsa Israel tidak lagi bersungut-sungut dan marah-marah dan mau melawan orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh melawan orang yang dipilih Tuhan, pemimpin yang dipilih Tuhan. Karena kalau kita melawan pemimpin yang sudah dipilih Tuhan, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Nah, siapa pemimpin yang dipilih Tuhan? Salah satunya yaitu bapak dan mama kita di rumah. Kalau kita melawan mereka, tidak mau dengar-dengaran, pasti kita akan mendapatkan hukuman. Sudah dikasih tahu, makannya jangan sambil lari-lari. Tapi karena tidak mau dengar, sambil makan sambil lari-lari atau sambil makan sambil nonton, akhirnya apa? Tidak lihat nih ada kursi terjatuh, atau sambil nonton makan tidak lihat nih tulang yang ditelan ya. Jadi kalau kita tidak menaati, tidak dengar-dengaran sama pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, maka pasti kita akan mendapatkan hukuman. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk selalu menaati orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin kita. Saat ini orang-orang yang dipilih Tuhan ada banyak di sekitar kita untuk memimpin kita yang masih kecil ya. Jadi mari kita dengar-dengaran, taat kepada mereka. Terpujilah Kristus. Amin. Sudah dengar cerita firman Tuhan dari Miss Vivi? Bagaimana ceritanya? Pasti menarik ya. Cerita firman Tuhan harus kita lakukan dalam setiap hidup kita, biar Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan nyanyikan baca kitab suci. Doa tiap hari
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari semua kita duduk tenang, kita tenangkan hati dan pikiran kita mau berdoa syafaat, berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang sehat, yang boleh berkarya, bekerja, juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, semua orang di sekitar kami, Tuhan, keluarga besar kami yang Tuhan sudah berkati dengan kesehatan yang baik. Kami berterima kasih. Begitu juga kami berterima kasih Tuhan untuk saudara kami, teman kami, Karlen dan juga Asa yang boleh bertambah usianya dalam minggu ini. Karlen pada hari Minggu tanggal 16 yang lalu pun teman kami Asa pada tanggal 23 hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh dirasakan oleh kedua teman kami ini. Tuhan tetap berkati mereka di dalam usia yang semakin bertambah. Tuhan menolong mereka juga untuk dapat semakin bertumbuh dengan baik, baik itu secara fisik, jasmani, pun di dalam rohani, di dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga untuk orang tua kami, berkati dalam pekerjaan mereka. Tuhan, kami mohon tetap berikan kesehatan yang baik. Jaga dan lindungi orang tua kami ketika harus keluar dari rumah dan melaksanakan pekerjaan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu kami dalam studi, pelayanan, pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan pun memberkati mereka. Kami berdoa Bapa, berterima kasih untuk 75 tahun usia dari usia kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih 75 tahun bangsa kami boleh hidup sebagai bangsa yang merdeka. Kami mohon Tuhan tetap berkati bangsa kami ini. Berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah. Berkati Bapak Jokowi bersama-sama dengan Bapak Ma'ruf Amin beserta segenap kabinet, segenap menteri-menteri pun orang-orang yang semua orang Tuhan yang duduk dalam bangku pemerintahan, pengambil kebijakan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam memimpin bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau yang akan memberkati para medis Tuhan, agar di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan dan semangat agar kelak Tuhan kami boleh bersama-sama menang atas pandemi ini Tuhan, atas COVID-19. Kami berdoa Tuhan, tolong kami semua untuk dapat bergandengan tangan menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga kami semua Tuhan dapat menang melawan COVID-19. Seluruh dunia Tuhan berkati, para peneliti-peneliti untuk menemukan obat, vaksin untuk penyakit ini, untuk virus ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong mereka semua, memberikan hikmat. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati para pemimpin di gereja kami, Engkau berkati Ibu Pendeta, Engkau berkati para majelis, diaken, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Serta Yesus
kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ibadah kami dari awal hingga selesai itu bisa berjalan lancar karena campur tangan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mari Kau memberkati kami ya Tuhan. Jaga kami dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Miss mau ingatkan, selalu tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak dengan teman-temannya, dan selalu berdoa dimanapun kita berada ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hey.